Jadi ketika Kennedy sedang melambai-lambai kepada masyarakat yang datang, tembakan yang pertama langsung mengenai belakangnya dan disusul dengan tembakan kedua yang langsung mengenai bagian kepala belakangnya. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman semua. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar kalian semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang kronologi kematian Presiden ke-35 Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy. Serta saya juga akan membahas tentang teori-teori konspirasi yang masih populer tentang kematian John Kennedy hingga saat ini. Peristiwa ini sangat fenomenal dan akan selalu membekas dan menjadi sejarah bagi Amerika Serikat serta dunia. Baik, sebelum kita mulai dengan pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman semua menyediakan minum atau snack sehingga bisa menemani teman-teman semua dalam menonton video ini. Baik, tanpa basa-basi kita langsung saja mulai dengan pembahasannya. Pada tanggal 22 November 1963, Presiden ke-35 Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy atau biasa disapa JFK tewas setelah dua timah panas yang ditembakkan ke arahnya mengenai kepala dan lehernya. Peristiwa ini terjadi ketika Kennedy melakukan iring-iringan dalam mobil kepresidenan bersama saat berada di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Hal yang tak biasa adalah ikutnya ibu negara Jacqueline Kennedy dalam perjalanan itu. Padahal biasanya jarang sekali Jacqueline mengikuti perjalanan politik. Jadi istri dari John Kennedy, yaitu Jacqueline Kennedy, ini ikut bersama-sama dengan John Kennedy dalam perjalanan ini. Padahal biasanya ibu negara ini tidak biasa ikut. Baik itu JFK mau melakukan perjalanan politik kemana saja, biasanya Jacqueline ini tidak biasa ikut. Dan ini sangat janggal. Mungkin ini adalah tanda-tanda awal dari kematian John Kennedy. Tak hanya ditemani istrinya, Kennedy juga ditemani oleh Gubernur Texas John Connally dan istrinya. Dan berikut adalah kronologi terbunuhnya John Fitzgerald Kennedy dilansir dari CNN dan The Guardian. Pada tanggal 22 November 1963 pukul 07:23 waktu setempat, Lee Harvey Oswald berangkat bekerja. Pria yang disebut sebagai pembunuh Kennedy itu merupakan karyawan yang bekerja di tempat penyimpanan buku Texas di Dallas. Dia bekerja dengan Bull Wesley Frazier, seorang pekerja muda di sana. Frazier kemudian bertanya tentang paket panjang yang dibungkus dan dipegang oleh Oswald. Saat itu Oswald membawa senjata, tapi ia menjawab Frazier, "Oh tidak, ini hanya sebuah tirai." Jadi ketika Oswald pembunuh Kennedy ini ditanya oleh temannya di tempat kerja bahwa apa yang dibawa dan dipegangnya, Oswald ini berbohong bahwa dia hanya membawa tirai, padahal dia telah membawa sebuah senjata. Pada pukul 11:30, pesawat Air Force One tiba di Dallas, Texas. Dalam pesawat kepresidenan itu, Presiden Kennedy ditemani oleh istrinya Jacqueline. Mereka kemudian disambut oleh warga yang datang dan juga para wartawan. Gubernur Texas John Connally dan istrinya juga berada dalam perjalanan itu. Sementara itu, Wakil Presiden Lyndon Johnson dan istrinya juga tiba di tempat dengan pesawat terpisah. Ini merupakan kampanye tahun 1964 yang akan datang, meskipun tidak secara resmi ditetapkan demikian. Pada pukul 11:45, Presiden Kennedy bersama Gubernur Texas menaiki mobil limusin bak terbuka. Sementara Wakil Presiden Lyndon Johnson dan istrinya menaiki mobil lain di dekatnya. Perjalanan itu akan menuju Trademark Dallas, dan rencananya Kennedy akan berpidato dalam acara tersebut. Iring-iringan mobil menuju pusat kota Dallas, melewati kerumunan yang diperkirakan lebih dari 150.000 orang pada saat itu. Ketika mobil limusin memasuki Dealey Plaza, Neely Connally berpaling kepada Presiden Kennedy dan berkomentar, "Bapak Presiden, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Dallas tidak mencintaimu." Jadi maksudnya, Neely Connally memberitahu Presiden Kennedy kalau banyak yang mendukungnya di Dallas, Texas. Pada pukul 12:30, ketika limusin melewati Texas School Book Depository, tembakan kemudian terdengar dari jendela lantai 6. Sebuah peluru menghantam Kennedy di bagian belakang ketika dia sedang melambai, diikuti oleh tembakan kedua yang mengenai bagian kepala belakangnya. Jadi ketika Kennedy sedang melambai-lambai kepada masyarakat yang datang, tembakan yang pertama langsung mengenai belakangnya dan disusul dengan tembakan kedua yang langsung mengenai bagian kepala belakangnya.
sadis. Dan tembakan lainnya juga mengenai gubernur Texas yang ikut bersama dengan Kennedy pada saat itu. Presiden Kennedy dan gubernur Connally keduanya terluka dan dilarikan ke rumah sakit Parkland. Beberapa informasi terdengar bahwa 3 tembakan memecah iring-iringan itu, 2 peluru menghujam presiden dan 1 lainnya mengenai gubernur. Pada pukul 12:36, jaringan radio ABC menyiarkan berita nasional pertama yang melaporkan bahwa tembakan telah ditembakkan ke iring-iringan mobil Presiden Kennedy. Pada pukul 12:40, jaringan televisi CBS menjadi TV nasional pertama yang melaporkan tentang penembakan itu. Pada pukul 13:00 waktu setempat, Presiden John Kennedy dinyatakan meninggal setelah terkena tembakan tersebut. JFK tercatat sebagai presiden keempat Amerika Serikat yang dibunuh dalam masa tugas. Dan seorang dokter mengatakan kepada semua orang bahwa tak bisa menyelamatkan presiden yang datang dengan hampir mati. Jadi dokter yang menangani Kennedy mungkin juga sudah merasa kalau Kennedy ini sulit untuk diselamatkan. Seketika itu juga Lee Harvey Oswald berjalan kembali ke rumah kosnya, mengganti jaketnya di sana untuk satu lagi yang berwarna cerah dan kembali ke jalan agar tak dicurigai oleh banyak orang. Mau kasih tunjuk di putrik mungkin. Pada pukul 13:07, berita tentang penembakan itu menyebabkan New York Stock Exchange menghentikan perdagangan. Pada pukul 13:15, polisi menemukan sebuah senapan di belakang tumpukan buku di ruangan tempat si pembunuh menembak. Pasti Oswald itu. Pada pukul 14:00, sebuah peti perunggu yang membawa jenazah Presiden Kennedy ditemani oleh Jacqueline Kennedy dan istri Lyndon Johnson. Jenazah kemudian meninggalkan rumah sakit Parkland dan menuju ke pesawat Air Force One. Pada pukul 14:15, Oswald, seorang mantan marinir berusia 24 tahun, ditangkap di belakang sebuah bioskop. Lagi bersembunyi itu. Dia sempat melarikan diri setelah menembak polisi. Oh, mau lari ya, tapi ditangkap. Pada pukul 14:39, Wakil Presiden Johnson menjadi presiden setelah disumpah di dalam pesawat. Hakim Federal Sarah Huggins Texas mengambil sumpah jabatan tersebut. Pada pukul 17:00, pesawat yang membawa jenazah JFK tiba di Andrews Air Force Base, Maryland. Peti mati yang membawa tubuh Kennedy dibawa dengan ambulans menuju ke rumah sakit Angkatan Laut Bethesda untuk diotopsi. Peti jenazah yang terbungkus dengan bendera kemudian dibawa ke bagian timur Gedung Putih pada pagi harinya setelah diotopsi. Pada hari itu, televisi dan radio menampilkan berita khusus terus-menerus tentang kematian atau pembunuhan John Kennedy. Banyak teater, toko, dan bisnis, termasuk bursa saham dan kantor pemerintah, ditutup sampai tanggal 25 November. Pada tanggal 23 November 1963, Oswald diseret oleh pihak berwenang atas kasus pembunuhan Presiden Kennedy. Selain itu, Presiden Johnson mendeklarasikan 25 November sebagai Hari Berkabung Nasional. Pada tanggal 24 November 1963, ketika Oswald dipindahkan dari penjara kota Dallas ke penjara negara, pemilik klub malam bernama Jack Ruby menembaknya dan meninggal pada saat itu juga. Jadi kematian Oswald ini menjadi awal misteri dari kematian John Kennedy. Dalam sebuah laporan, penembakan yang dilakukan Ruby tak sengaja dan ditampilkan langsung dalam stasiun televisi. Alhasil Ruby pun langsung ditangkap oleh pihak berwenang. Pada tanggal 25 November 1963, Kennedy dimakamkan di Arlington National Cemetery dengan kehormatan militer lengkap dan perwakilan lebih dari 90 negara yang hadir dalam posisi itu. Pada tanggal 26 November 1963, Jack Ruby didakwa menembak Oswald yang merupakan pelaku penembakan Kennedy. Hal ini kemudian menimbulkan polemik karena pelaku utama sudah dihabisi. Dan berbagai polemik pun mulai bermunculan. Ruby punya gara-gara. Kemudian ditambah lagi polemik. Sebelum menunggu sidang, Ruby pun meninggal karena kanker pada 1967. Oswald sudah mati, Ruby pun sudah mati. Polisi pusing. Pada tanggal 29 November 1963, Presiden Johnson membentuk komisi Warren yang bertujuan untuk menyelidiki kasus pembunuhan ini. Pada tanggal 24 September 1964,
Komisi Warren memberikan kesimpulan bahwa tembakan yang menewaskan Presiden Kennedy dan melukai Gubernur Connally adalah perbuatan dari Lee Harvey Oswald. Dan itu adalah kronologi sebelum dan sesudah kematian Presiden John Kennedy. Dan berikut kita akan membahas tentang teori-teori konspirasi yang bermunculan dan populer setelah kematian atau pembunuhan John Kennedy. Teori konspirasi yang pertama. Laporan Parlemen Amerika Serikat menyimpulkan bahwa Oswald bertindak sendiri dan tanpa bantuan untuk membunuh JFK. Namun berbeda dengan laporan itu, Senat mengatakan bahwa ada probabilitas tinggi bahwa 2 orang bersenjata yang menembaki JFK. Setelahnya berbagai pakar dan kelompok penganut teori konspirasi kemudian mengatakan bahwa pembunuh JFK belum tentu Oswald, tetapi malah seorang pria yang menembak di sepanjang rute iring-iringan mobil Presiden Amerika tersebut. Teori konspirasi yang kedua. Salah satu teori konspirasi yang terpopuler adalah gagasan CIA atau orang-orang yang terkait dengan CIA terlibat dalam kasus pembunuhan Kennedy. Beberapa teori menyatakan bahwa CIA atau agen pemerintah lainnya mengetahui bahwa akan ada upaya untuk mengakhiri kehidupan JFK. Dan dengan tidak adanya inisiatif untuk bertindak, menunjukkan CIA terlibat dalam pembunuhan tersebut. Laporan parlemen juga mengatakan bahwa CIA tidak terlalu aktif dalam pengumpulan dan pembagian informasi baik sebelum dan sesudah pembunuhan tersebut terjadi. Teori konspirasi yang ketiga. Ketika Fidel Castro, pemimpin tertinggi di Kuba, memimpin sebuah revolusi komunis di Kuba, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan JFK memulai sebuah operasi yang dikenal dengan Teluk Babi. Operasi di awal masa kepresidenannya dilakukan dalam usaha untuk menggulingkan pemerintah Castro yang kemudian gagal. Setelah operasi Teluk Babi dan krisis rudal Kuba, Amerika Serikat telah merencanakan untuk membunuh Castro selama bertahun-tahun, termasuk mencoba meracuni sekutunya. Dengan motif potensial dan kecenderungan pandangan komunis Oswald, satu teori mengungkapkan bahwa Castro memiliki andil dalam pembunuhan tersebut. Namun sebelum meninggal dunia, Castro telah membantah keterlibatannya dan mengatakan bahwa itu adalah kabar bohong yang buruk. Teori konspirasi keempat. Satu teori menyebutkan bahwa pembunuh JFK adalah serangan dari mafia. JFK menunjuk adiknya Robert sebagai jaksa agung yang prioritas kerjanya adalah memberangus kejahatan terorganisasi. Apalagi, revolusi Castro mendorong keluar elemen-elemen di Kuba yang bersahabat dengan kepentingan mafia. Teori konspirasi kelima. JFK tidak sendiri di Dallas. Ibu negara Jacqueline Kennedy juga berada di sisinya, serta Gubernur Demokrat John Connally juga tertembak saat JFK terbunuh. Dan satu teori mengatakan bahwa Oswald bermaksud untuk membunuh gubernur tersebut, bukan Kennedy. Teori konspirasi yang keenam. Ini adalah teori konspirasi yang sangat populer hingga saat ini. Terdapat sebuah konspirasi yang mengungkapkan bahwa Johnson adalah orang yang membunuh Kennedy. Meninggalnya presiden membuat dirinya yang saat itu wakil presiden bisa naik menjadi presiden. Apalagi keduanya kerap berseberangan terkait isu-isu politik yang populer pada saat itu. Selama bertahun-tahun, teori-teori itu terus bertahan, dan pemerintah membuat beberapa dokumennya tetap tertutup dari publik. Kongres telah mengeluarkan undang-undang pada 25 tahun yang lalu yang mewajibkan pemerintah melepaskan semua dokumennya dan memberi ruang bagi sebuah lembaga untuk menyimpan informasi atau rahasia sensitif. Sesuai dengan undang-undang tersebut, Presiden Donald Trump mengeluarkan sebuah memo untuk membuka beberapa file. Namun, memo Donald Trump hanya mengizinkan perilisan 2.800 dokumen pemerintah yang berkaitan dengan pembunuhan JFK. Dari jumlah total yang berkisar sekitar jutaan dokumen. Jadi dari sekitar jutaan dokumen, Donald Trump hanya mengizinkan untuk merilis 2.800 dokumen saja ke publik. Beda jauh ya. Hal ini dilakukan Trump dengan harapan agar teori konspirasi akan berakhir dengan pembukaan dokumen rahasia tentang pembunuhan salah satu presiden yang paling dipuja di Amerika, John Fitzgerald Kennedy. Panjang juga ya. Baik, mungkin demikian yang dapat saya bahas dari kronologi dan teori-teori konspirasi atas kematian
John Fitzgerald Kennedy atau biasa disapa JFK. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua ya, sehingga pada video saya selanjutnya teman-teman semua mendapat notifikasinya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.